Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, Ibu akan kembali membahas tentang teks deskripsi. Minggu lalu, kalian sudah mengetahui apa itu pengertian dari teks deskripsi. Lalu kalian juga sudah mempelajari mengenai tujuannya, kemudian ciri-cirinya, dan yang terakhir jenis-jenis dari teks deskripsi. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur dari teks deskripsi. Ada apa aja di struktur teks deskripsi? Sebelumnya silakan kalian simak contoh teks berikut ini. Ya, ini adalah teks dengan judul Candi Borobudur. Teks ini memiliki 2 paragraf. Kita perhatikan dulu untuk paragraf pertamanya. Sebelumnya Ibu bacakan. Salah satu tempat wisata terkenal di Indonesia adalah Candi Borobudur. Candi tersebut terletak di Jawa Tengah. Candi ini merupakan candi peninggalan umat Hindu yang dibangun sejak 780 sampai 840 Masehi. Dengan ketinggian sekitar 400 meter, suasana indah terpancar ketika berada di atas candi. Nah, paragraf pertama ini menjelaskan tentang objek apa yang akan kita deskripsikan. Di sini telah dijelaskan bahwa objeknya itu sebuah tempat wisata yang namanya Candi Borobudur. Kemudian ada juga penjelasan bahwa candi tersebut adalah peninggalan dari umat Hindu. Makanya paragraf pertama ini disebut dengan pengenalan. Ya, jadi dia itu mengenalkan sebuah candi bernama Borobudur. Kita lanjut ke paragraf kedua. Banyak wisatawan asing maupun lokal yang mengunjungi candi ini. Terdapat 504 buah arca yang ada dalam bangunan candi. Candi Borobudur sangat megah karena memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu sekitar 2.500 meter persegi. Untuk mencapai candi, pengunjung harus berjalan ratusan meter dari pintu masuk. Jalan menuju candi dari pintu masuk terbentang luas dan dikelilingi pohon-pohon yang rindang. Yang kedua ini dinamakan dengan perincian objek. Dari mana perincian objeknya? Bisa kita lihat ada keterangan bahwa di dalam candi itu terdapat 504 buah arca. Itu rincian yang pertama. Yang kedua, dia juga menginformasikan bahwa candi itu luasnya sekitar 2.500 meter persegi. Kemudian dijelaskan juga bagaimana pengunjung ketika menuju ke candi harus melewati jalanan yang dikelilingi pohon-pohon yang indah. Itulah rincian mengenai objek Candi Borobudur tersebut. Selanjutnya adalah struktur teks deskripsi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah identifikasi. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Dan yang terakhir ada simpulan atau kesan. Kita bahas satu persatu. Di bagian identifikasi, di sini ada pengenalan. Pengenalan atau pengantar. Contohnya, ketika kalian ingin mendeskripsikan seseorang, maka di bagian identifikasi ini, kalian harus menuliskan nama dari orang yang akan kalian deskripsikan. Bisa juga alamat tempat tinggalnya atau hobinya. Itu di bagian identifikasi.
Kemudian kalau mau mendeskripsikan sebuah tempat, bagian identifikasi ini bisa kalian isi dengan menyebutkan nama tempatnya, kemudian lokasi tempatnya ada di mana. Kalau misalnya tempat tersebut ada sejarahnya, kalian boleh sisipkan sejarah di bagian identifikasi ini. Lalu yang kedua, ada deskripsi bagian. Di sini deskripsi bagian itu biasanya berisi tentang perincian objek. Maksudnya kalau kamu mau mendeskripsikan seseorang, kamu bisa merincikan bagaimana ciri fisik dari orang tersebut. Contoh warna rambutnya, kemudian bentuk hidungnya, warna kulitnya, tinggi badannya, berat badannya. Lalu kalau mau mendeskripsikan tempat, maka di deskripsi bagian ini kalian bisa jelaskan tempat itu memiliki ciri khusus apa. Kemudian ruangannya ada berapa, luasnya berapa meter persegi, tinggi bangunannya berapa. Itu bisa di deskripsi bagian. Yang terakhir adalah simpulan atau kesan. Nah, kalau yang ketiga ini itu hukumnya tidak wajib. Artinya, teks deskripsi boleh menuliskan simpulan atau kesan, boleh juga tidak. Kalau kamu ingin menyisipkan simpulan atau kesan, maka kamu boleh memberikan kesan-kesan kamu kepada objek yang akan kamu deskripsikan itu. Supaya lebih paham, kita langsung aja lihat ke contoh teks berikutnya. Nah, di sini ada lagi teks deskripsi dengan objeknya adalah kucing. Di teks ini kita bisa lihat ada 3 paragraf yang di sebelahnya itu sudah dilabeli dengan masing-masing bagian strukturnya. Paragraf pertama dikatakan identifikasi, paragraf kedua adalah rincian objek, dan paragraf 3 adalah kesan. Kita langsung aja buktikan kenapa masing-masing paragraf tersebut sudah dituliskan strukturnya, bagian strukturnya. Langsung ke paragraf pertama. Kenapa paragraf pertama ini dikatakan identifikasi? Pertama, di paragraf pertama ini sudah menyebutkan nama. Dia sudah mengenalkan objek, yaitu kucing, yang bernama Kenzi. Lalu, dia juga tuliskan di sininya bahwa Kenzi itu kucing jantan. Ini juga salah satu pengenalan. Dan yang terakhir, si Kenzi ini memiliki bulu yang halus. Itu merupakan pengenalan atau pengantar dalam teks deskripsi ini. Makanya dia dinamakan identifikasi. Lanjut ke teks kedua, disebut dengan rincian objek karena paragraf kedua ini memiliki atau mengungkapkan informasi tentang bagian-bagian yang ada pada kucing ini. Contohnya pertama, bagian pertama dia menjelaskan tentang bulu dari Kenzi. Bulunya itu ternyata berwarna coklat, tapi bagian kakinya memiliki bulu berwarna putih. Lalu yang kedua, dia juga menjelaskan tentang kumis dari kucing ini. Ternyata kucing ini tuh punya kumis yang tidak panjang dan juga tidak pendek. Ya, jadi kumisnya itu sedang. Lalu ada lagi informasi tentang fisik Kenzi, itu di bentuk kakinya. Ternyata Kenzi ini memiliki bentuk kaki yang lebih pendek dari kucing-kucing lainnya. Lalu ada juga beratnya itu 4 kg.
hidungnya kecil dengan warna mata hijau kekuningan. Ini adalah ciri fisik dari kucing yang namanya Kenzi. Makanya dia dimasukkan ke dalam rincian objek. Kenapa paragraf 3 ini termasuk ke bagian kesan? Karena di paragraf 3 ini ada keterangan mengenai si pemilik kucing itu merasa bahwa Kenzi ini adalah kucing yang lucu dan sangat disayangi di keluarganya. Itu salah satu kesannya. Oke, itulah penjelasan mengenai struktur teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.